Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara ta'aruf dengan pacaran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara ta'aruf dengan pacaran. Karena banyak sekali yang menganggap bahwa ta'aruf ini adalah pacaran syar'i atau pacaran islami. Padahal dalam Islam tidak ada yang dinamakan dengan pacaran. Di dalam buku yang berjudul Proses Ta'aruf dalam Islam ini sangat membantu kita agar lebih mengenal apa perbedaan ta'aruf dengan pacaran. Mencari pendamping hidup yang baik merupakan kunci agar kehidupan rumah tangga menjadi sakinah, mawadah dan warahmah. Sebelum menikah ada beberapa cara memilih pendamping hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Di dalam Islam sendiri sudah diajarkan bagaimana cara melakukan proses perkenalan dan pendekatan kepada calon pasangan dengan istilah ta'aruf. Banyak orang yang salah persepsi dengan istilah ta'aruf ini. Ada yang mengatakan ta'aruf merupakan sebutan untuk pacaran Islami. Benarkah demikian? Lalu seperti apa ta'aruf yang dimaksud dalam Islam itu? Dimulai dari definisi ta'aruf. Ta'aruf secara bahasa berasal dari kata ta'arafa ya ta'arafu yang artinya saling mengenal. Adapun secara istilah makna ta'aruf adalah cara mengenal seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk saling mengenal kepribadian orang tersebut. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal." Proses ta'aruf pada masa sekarang bisa dikatakan sebagai tahap awal perkenalan. Akan tetapi kegiatan ta'aruf ini jarang dilakukan di masa sekarang. Banyak pemuda yang mencari jodoh dengan cara pacaran. Terus apa perbedaan antara ta'aruf dan pacaran padahal keduanya sama-sama untuk mengenal calon pasangan? Ta'aruf bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain untuk menuju ikatan yang suci dalam pernikahan. Sedangkan pacaran bertujuan hanya untuk bersenang-senang tanpa ada ikatan sama sekali. Kedua sejoli hanya berdua-duaan tanpa ada ikatan resmi. Inilah yang dilarang dalam agama. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." Jika mendekati saja dilarang, apalagi dengan melakukannya. Bagaimana rumah tangga bisa sakinah jika diawali dengan perbuatan dosa? Maka ta'aruf dipraktikkan untuk menjadi cara terbaik bagi muslim dan muslimah dalam menggapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Arti ta'aruf adalah perkenalan, sifatnya tertutup dan rahasia. Hanya pihak tertentu saja yang paham dengan siapa kita berta'aruf. Tidak banyak orang yang tahu dengan proses ta'aruf ini karena sifatnya yang rahasia. Sedangkan pacaran, sifatnya terbuka dan diumbar. Pasangan yang berpacaran akan terlihat sangat jelas. Mereka sering bepergian berdua, banyak yang menyaksikan, kalau putus, semua orang akan tahu. Malah kadang sampai beredar di media sosial. Ta'aruf tidak diperkenankan untuk bertemu berdua, harus ada pendamping baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Orang yang pacaran sering berduaan di mana saja, bahkan sering kita jumpai mereka berduaan di tempat yang sepi. Inilah mendekati kepada perbuatan zina. Komunikasi dalam ta'aruf dibatasi hanya untuk kebutuhan persiapan pernikahan. Tidak terlalu banyak, karena semua diniatkan menuju keberkahan rumah tangga. Sangat berbeda dengan pacaran, komunikasi keduanya seringkali melewati batas, keduanya seringkali mengumbar gombalan. Komunikasinya tidak tulus karena tidak mentaati agama. Sehingga Allah tidak memberikan kemantapan hati yang hakiki. Maka yang dominan adalah dorongan syahwat dan godaan setan. Ta'aruf punya tahapan yang jelas dan terbatas waktunya. Prinsip dasarnya lebih cepat lebih baik. Sangat berbeda dengan pacaran, proses pacaran tidak jelas jangka waktunya, ada yang sampai bertahun-tahun pacaran, namun nikahnya tidak dengan si dia. Proses pacaran seperti inilah sangat rawan dengan kemaksiatan, sehingga jangka waktu yang panjang itu hanya menambah dosa saja.
Semoga kita semua dipertemukan dengan jodoh yang terbaik menurut Allah dan dengan jalan yang baik pula, bukan dengan jalan yang penuh dengan maksiat dan dosa. Amin, ya Rabbal Alamin.